Tetapi isu ijazah, isu fufafa itu jauh lebih, nilainya itu jauh lebih berbahaya ketimbang cuma soal amnesti segala macam. Karena itu ada setiap hari di percakapan mak-mak. Artinya bahwa sadar bangsa ini menginginkan diteruskannya perubahan radikal itu. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Wah, ini masih soal ijazah, masih soal fufafa. Yang mana yang diabaikan, yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, kita menatap masa depan. Ya, masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong, laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. bicara banyak hal termasuk fufafa segala macam yang adalah laporkan. bagian dari Pupu papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Saya pesimis yang dukung nasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu? Anda ngomong dong, Oke, saya sampaikan ngomong, oke. kepada publik. Oke, saya Siapa? ngomong sekarang. Tunjukin. Oke, Biar saya kita ngomong keruduk sekarang. gitu loh sama-sama. Siapa? saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua orang Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. Oke, By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Tidak, saya berbicara itu. Tunggu, saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Rocky Gerung. Tidak bicara dengan Anda. Saya Bukan. Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi Biar bukannya tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini Ya, saya tanpa jawab samar. nih. Saya punya Ya, bukti soal pemikirannya nanti kejahatan ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden gitu. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya fufafa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bu Rocky. saya jawab peranannya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana? Sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke, lanjut. Masa- Oke. Ini berapa jam lagi nih? Oke, kita oke. Menonton video-video Anda gitu. Oke, sudah 8 kali berarti. Sampaikan siapa? Oke, Bukan siapa. saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali. 8 episode. Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Saya akan nonton 8 episode Anda. Oke. Buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok. Oh, ibu papa versi Rocky Gerung ini gitu. Oke, kalau begitu saya Jadi jawab orang aja. kalau Ya, memang ya. ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini closing Oke. statement saya sebutin ya, dengar dulu ya, oke? Ya kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. peluda. Anda jangan au lah di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa ranah ini. Oke, Ayo, cukup, Bang. kita bicara ini aja. Oke, siap. Pastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Putra Romadhon Sution. Gitu. Ya, Jelas. Oke. Itu nama saya. Udah cukup. Oke, baik. Kalau nggak saya mau tutup ini. Gitu. Nama Oke, saya ada. terakhir. Cuma namanya nama. Oke. Dari segi hukum gitu loh. saya pelan-pelan sekali. Ya saya juga pelan-pelan karena tadi saudara bilang pupu papa, Nah. makanya kita tagih. Bang Mitra, saya sampai lupa. Pupu papa Bang Mitra. siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir silakan. Menghargai saudara. Saya berikan kesempatan terakhir, Bang Rocky, silakan. Sebelum saya closing nih. Di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti
master and slave, tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Ini statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Eman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat petunjuk, keterangan terdakwa. Soalnya bukan itu yang Ahli bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. boleh nggak apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu Papa itu siapa? Saya mau jawab. Saya menonton 8 episode. Karena itu saya bilang tadi. Sesuai dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara Oke, keterangan saksi saudara siapa Pupu Bang Papa. Rocky terakhir 2 menit saya berikan kesempatan, setelah itu saya closing. Pelan-pelan nanti di ujungnya saya sebutin. Kan. Udah. Bang Pitra, sebentar Bang Pitra. Oke, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Bang Pitra, sebentar. Bang Pitra, sebentar. Jangan dipotong dulu. Jangan potong dulu Bang Pitra. Saya mau. Oke. Bukan. Karena dia membawa teori-teori dan lain-lain. Nanti saya berikan kesempatan Bang Pitra kalau Bung Rocky nanti menyinggung Bang Pitra. Tapi kalau Masa enggak, dia tidak baik, sebut budak dan lain-lain. nanti saya berikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan. Kalau saya fair, saya berikan kesempatan. Tapi jangan dipotong. Katanya seorang Enggak selesai nanti. Enggak, saya mau selesaikan ini Wajar dengan saya kick Anda. Persatuan Indonesia. Oke. Jangan dipotong dulu nanti kalau saat itu saya Nggak akan tercapai persatuan. tolong, terus saya minta gitu tolong. loh. Enggak, saya minta tolong. Gimana kita Nanti saya mau berikan persatuan? kesempatan pada Bung Pitra. Silakan Bung Rocky. Ah. Jangan dipotong dulu. Karena itu saya kasih klarifikasi. Relasi tuan budak itu setara. Oke, pelan-pelan. Ketiadaan budak menyebabkan tuan tidak berguna. Ketiadaan tuan menyebabkan budak tidak berfungsi. Nah, kesetaraan itu ada di dalam prinsip pertama kalau kita belajar filosofi. Kalau kita belajar legal philosophy, sampai di situ dulu ya, nanti bisa lanjut pelan-pelan. Oke. Jadi tadi saya naik eskalator. Di situ ada tulisan Center of Innovation, betul ya? Ada 3 prinsip yang ditulis oleh yang punya ini Haritano. Center of Innovation. Satu adalah vision, betul? Visi. Yang kedua adalah quality, kualitas. Yang ketiga adalah speed. Saya ulas itu ya, supaya di ujung saya tiba pada Fufafa. Oke. Presiden disebut presiden karena dia dipilih berbasis visinya. Normativitinya begitu. Bukan berbasis amplopnya. Bukan berbasis buzzernya. Visinya. Di mana visi itu ditulis oleh presiden? Waktu Bill Clinton mendaftarkan dirinya untuk jadi presiden Partai Demokrat Amerika, dia tulis buku Putting People First. Utamakan rakyat. Waktu Obama berniat jadi presiden, dia tulis buku The Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Jokowi menulis buku, judulnya Jokowi menulis buku, judulnya siapa yang ingat? Revolusi mental. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang ngitung-ngitung pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritano tadi. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 itu saya bagi-bagi. Kita baca itu. Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke.
Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia. Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang